Kalau sudah hatinya keras, nasihat tidak masuk lagi. Tidak masuk nasihat. Membal. Makanya kadang orang diajak makan, Pak, enggak pernah marah. Ayo makan. Boleh Pak Ustaz, tiap malam tidak apa-apa, Pak. Orang diajak sholat, woi, dipelotutinya kita. Assalamualaikum. Saya juga mas tablik saya 3 bulan. Yang bawa kompor tuh, saya dulu alumni juga 3 bulan dulu waktu di kampung. Saya udah merasakan. Assalamualaikum. Salam. Ada apa? Langsung Pak. Bukan bohong saya itu. Enggak Wak, gini aja Wak. Ayo Wak, nanti maghrib ke masjid. Apa? Masjid. Urus sendiri kau, baru kau ngajak orang. Oh. Kenapa kalian? Awas Tuhan pula kau mati pula, corona. Itu dia bilang, urus dulu dirimu Ustaz, baru kau ngajak orang lain. Inilah kalimat yang dilontarkan orang itu. Kenapa enggak terima? Hatinya keras. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Udah tutup hatinya, ditambah lagi penyakit. Sampai mati enggak dapat. Makanya kita nih Bapak Ibu, usiamu 40 enggak tobat sampai mati udah payah. Itu rumusnya. Hati-hati angka 40. Hei. Dengar. Lipat tanganmu. Hati-hati angka 40 karena bermakna kali. 1 tetes minum khamar tertolak amal ibadah selama 40 hari 40 malam. Angka 40. Siapa yang datang dari rumahnya menuju rumah dukun, baru bertanya, ditolak amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul umurnya 40 tahun. Angka 40. Hafal. Boleh dicatat. Boleh dihafal, diketik, direkam. Ada 6 hal yang merusak amal. Betul tadi Pak BKM itu bilang, sebuah hadis Rasul, nanti di hari kiamat Bapak Ibu ada satu golongan yang bangkrut. Siapakah dia ya Rasulullah? Di dunia banyak amal. Salatnya iya, enggak tanggung Pak. Baca Qur'annya, wih ya Allah. Zikirnya, wih dialah kecamatan Sunggal ni mantap kali zikirnya. Iyalah, haji umrohnya Allah jangan tanya. Tapi bangkrut nanti hari kiamat. Kenapa? Lisannya menyakiti hati orang lain. Ini rusaknya. Akhirnya apa? Pahalanya pindah ke orang yang dizolimi. Dia mudah-mudahan kita hari ini jangan bangkrut lah Bu. Enak enggak bangkrut? Mana enak? Kita punya usaha kalau bangkrut stop, gulung tikar. Kenapa? Bangkrut. Pada baik. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, al-istighalu bi khuyubi khalqi. Ini yang pertama yang menghancurkan amal. Apa dia Ustaz artinya? Sibuk dengan aib orang lain. Semua kita punya aib. Usah pala bohong. Maka hari ini kenapa kita duduk sama tanpa berdosa? Karena hari ini Bapak Ibu Allah tutup aibmu detik ini. Seandainya datang malaikat turun, dibongkar video kita, gawat. Tak bisa lagi ke masjid, pindah masjid. Kenapa? Pindah. Videoku semalam, Allah Tuhanku pindah. Jadi hari ini kita santai, macam tidak ada masalah. Tapi aibnya, masalah. Jadi hari ini siapa yang menutup aib selama hidup di dunia, hari kiamat nanti Allah tutup aibnya. Jadi tutup aib, tidak boleh dibuka aib. Yang hanya boleh dibuka aibnya yang pertama pejabat yang zalim boleh dalam Quran. Fir'aun, ini boleh. Bolehlah. Jadi jangan bilang Ustaz kok hina-hina pejabat negeri kita ni. Ya boleh dihina. Kalau enggak boleh berarti Al-Quran enggak menceritakan Fir'aun dan siapa? Namrud, Haman dan lain sebagainya. Boleh diceritakan aib pejabat yang zalim. Lain itu tidak boleh. Fir'aun bagaimana hidupnya? Bengis. Tapi istrinya soleha. Siapa namanya Bu istrinya? Asy. Siapa nak? Siapa nak? Kau tanya nanti siapa nama istri Fir'aun? Woi. Asy. Siapa? Hafal itu nanti saya tanya. Fir'aunnya luar biasa.
Bisa diceritakan boleh, supaya jadi pelajaran sama kita, sama dengan pemerintahan hari ini. Menurut saya zalim. Zalim betul. Semua kita ditindas. Dari segi apa? Putar balik lagi, toko putar balik. Mau ke Gapertawa 8 jam baru sampai. Begitulah, alhamdulillah lah. Udah, itu yang pertama. Ini Pak direkam ini, Wak, ngeri kita. Yang kedua, yang menghancurkan amal qaswatul qalbi, hati yang keras. Nah ini, kalau sudah hatinya keras, nasihat tidak masuk lagi, tidak masuk nasihat, membal. Makanya kadang orang diajak makan, Pak, nggak pernah marah. Ayo makan, boleh Pak Ustaz, tiap malam tidak apa-apa Pak. Orang diajak sholat, woi, dipelotutinya kita. Assalamualaikum. Saya juga mah tablik saya 3 bulan. Yang bawa kompor tuh, saya dulu alumni juga 3 bulan dulu waktu di kampung. Saya udah merasakan. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Langsung Pak. Bukan bohong saya itu. Enggak Wak, gini aja Wak. Ayo Wak, nanti maghrib ke masjid. Apa? Masjid. Urus diri kau, baru kau ngajak orang. Oh, kenapa kalian? Awas Tuhan pula kau mati pula, corona. Itu dia bilang, urus dulu dirimu Ustaz, baru kau ngajak orang lain. Inilah kalimat yang dilontarkan orang itu. Kenapa enggak terima? Hatinya keras. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Udah tutup hatinya, ditambah lagi penyakit. Sampai mati enggak dapat. Makanya kita nih Bapak Ibu, usiamu 40 enggak tobat sampai mati udah payah. Itu rumusnya. Hati-hati angka 40. Hei, dengar. Lipat tanganmu. Hati-hati angka 40, karena bermakna kali. 1 tetes minum khamar tertolak amal ibadah selama 40 hari 40 malam. Angka 40. Siapa yang datang dari rumahnya menuju rumah dukun, baru bertanya, ditolak amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul umurnya 40 tahun. Angka 40. Ngeri. Jadi kita yang hadir hari ini umurmu 40 tak berubah, jangan harap lagi berubah, tunggu kapan mati. Makanya kalau laki ibu 36 bilangi, Bang 36. Apa dek? 36. Kenapa 36? Mulai bau tanah. Nasihatkan itu. Siap-siaplah. Coba tes hari ini, laki ibu lah, nggak usah pada bohong kita, pemilih-pemilih kita, yang tuanya tobat, alah, maghrib pun lewat. Di antara yang 5 waktu, paling satu itu maghrib doang. Isa dia udah pak tertua dia. Lisoy, oh parmitu. Lisoy, Allah itu akmi. Ya, tanah Batak kita tahu lah lagu-lagu itu yang kita lewati tiap sore. Inilah pasti itu. Maghrib beriman, isanya kafir. Siang beriman, sore kafir. Iya. Jadi kita ini janganlah istiqomah sampai mati. Udah hati yang keras, gak masuk nasihat Pak. Urus dirimu Ustaz baru ngajak. Dalam Islam salah itu prinsip. Di dalam Islam itu diajak dulu baru bereskan diri. Kalau kata waktu uruskan dirimu dulu baru ngajak, berarti besok azan subuh siapa yang biasa azan? Siapa yang azan? Nah, ini contoh, ini azan abang kita nih. Kalau dia besok azan subuh, berarti dia sholat subuh dulu jam 6:20 baru azan. Kan bereskan diri, baru ngajak. Aku udah beres. Sekarang ngajak tengah 7. Pasti ramai satu sekampung datang. Pasti gitu. Orang gila, loh tapi Wak yang bilang bereskan diri baru ngajak. Aku udah beres Wak. Aku tadi sholat subuhnya jam 5 kurang 5. Aku sambung zikir, ngaji. Jam 6:15 aku baru ngajak. Betul?
Makanya kita hari ini banyak salah-salah. Islam tidak gitu, didakwah dulu. Sakit hati enggak urusan. Didakwah dulu, sakit hati, mampus itu. Mau pindah masjid, pindahlah. Kadang hati yang keras ini begitu. Mohon maaf ya kita yang wirid ini pun, kadang doa dia salah doanya, kita datang Assalamualaikum, wah tadi doanya salah. Besok udah pindah ke wirid itu. Kenapa? Hatinya keras. Sama dengan imam-imam sholat di mana-mana kita lihat. Kita bilang, wah Fatihahnya salah. Seharusnya ini dia. Besok udah pindah itu. Kenapa? Hatinya keras. Seharusnya kalau hatinya tidak keras, salami. Terima kasih, wah introspeksinya. Alhamdulillah. Berarti wah sayang sama aku, ya makasih banyak. Sekarang luar biasa. Dia ajak ibadah, la haula wala quwata. Payah, nauzubillah. Ya kita lah sama laki sama bini, Allah berantem masalah sholat. Sholatlah bang, ya sholatlah kau. Kan kau sholat untuk kau, kata laki pula. Ya tapi kau imam. Kau imamku. Kau imamku. Karena perempuan ini otaknya satu, hatinya 9. Kalau laki-laki hatinya 1, otaknya 8, maka ngakali. Kalau perempuan akalnya 1, maka gampang dibodoh-bodohi. Mohon maaf. Sikit cakap ke hati itu, sikit cakap ke hati nangis. Kenapa ya kau? Tah berak enggak tahu lah tuh. Karena hatinya Pak sikit-sikit masukkan ke hati perempuan nih. Maka jangan kasar. Ya. Tapi kalau masalah kasih sayang setia, begitu lakinya nanti sakit, oh perhatiannya luar biasa perempuan. Betul Pak. Cuman kadang bapak kalau sakit mengke. Ya Allah, 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 ya Allah. Kenapa bang? Miaca. Ya Allah, Allah. Kenapa? Tes. Allah. Rupanya lapar wak laki bukan demam. Alah manjanya lah ya Allah Tuhan. Tapi kalau perempuan sakit, cucian 2 ember tetap siap. Betul? Luar biasa. Kalau laki-laki lah. Miaca bang. Rupanya lapar. Luar biasa. Iyalah. Kok ngeke waknya? Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi agama itu Pak dakwah. Kita pun di masjid ini mohon maaf saya saling membenahi diri. Saling mengingatkan wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling nasihati tapi dalam koridor yang benar. Dan kalau negur orang itu jangan di halayak ramai, itu menyudutkan namanya. Jadi kalau negur orang lain panggil berdua 4 mata. Gini bilang dulu jangan sakit hati. Janji salam, janji ya. Apa itu? Bilang. Sakit hati juga, udah otomatis hatinya keras. Paham Pak ya? Karena macam tipe hati ini, ada hatinya keras, ada hatinya mati. Ini bahaya lagi. Kalau hatinya mati, seperti Al-A'raf itu. Kami isi kata Allah penghuni neraka dari golongan bangsa jin dan manusia. Kenapa manusia kami berikan mereka hati, tak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Apalagi kami berikan mereka telinga, tak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Begitu dipasang kaset ngaji, bising, pelankan sedikit ngaji itu, terganggu tidur siang. Kecilkan azan tuh, bising kali. Ini hatinya bukan lagi keras, mati hati itu. Kami berikan mereka mata, tapi tak dipakai untuk melihat ciptaan Allah. Maka apa kata Allah? Maka mereka lebih hina seperti binatang ternak. Kasar bahasanya itu bos. Apa bahasa seperti binatang? Kerbau, hei anak ustaz, oi, saya tanya kalian, kerbau punya mata? Kuat? Punya mata kerbau? Mamamu punya mata mamamu? Berapa matanya?
Jadi sama dengan binatang itu. Mata juga ada kerbau itu, telinga juga ada, hati juga ada, tapi sama. Begitu aja, mana peduli binatang tuh. Sama dengan manusia hari ini. Udah mati hatinya, begitu azan pun santai aja lewat. Enggak ada risau sedikit pun. Bahaya. Baik, kita lanjut. Karena saya hari ini datang bersama tim. Ini ada tim dari Provinsi Sumatera Utara, dari Badan Wakaf Quran. Jadi hari ini mereka membutuhkan donasi kita, satu orang 100.000 untuk nanti dicetak Quran, akan disalurkan kepada masyarakat yang minoritas. Nanti kita akan dengar penjelasannya. Mumpung Muharram ini, semangat sedekah. Berapa Ustaz? Cukup 100.000. Usah banyak-banyak. Nanti amplopnya dikasih, isi langsung. Ya insyaallah ya. Nanti kita dengarkan. Mohon izin Pak BKM. Baik, yang ketiga, apa yang merusak amal? Kata Rasulullah, hubbud dunya. Terlalu cinta dengan urusan dunia. Siapa yang mengajar dunia, akhirat belum tentu dapat. Siapa yang mengajar akhirat, dunia pasti ngikut di bawahnya. Itulah enaknya kita. Makanya dunia ini Bu, jangan pala hebat kali, santai biasa. Sudah saya bilang tadi, jangan risau. Rezekimu sudah ditanggung. Ada 8 pintu rezeki dalam Quran. Rezeki yang pertama, rezeki yang sudah digariskan, dijamin. Kalau kau miskin memang gitu sampai mati, nggak akan kaya-kaya. Ada dia kaya, lahir udah punya harta, begitu nasibnya, alhamdulillah. Yang kedua, rezeki karena menikah. Saya dulu waktu lajang nggak nampak uang tuh. Begitu kawin awak nikah, 1.000 pun nampak tepat bawang tuh, terkorek dia. Saking simpannya waktu, 1.000 pun nampak. Dompet itu terletak, Allah habislah itu, hilang. Apalagi rezeki karena punya anak. Jangan takut. Maka dulu omak kita, anaknya 5 bisa tamat-tamat. Kalau kita tanya dari mana uang mama kami bisa tamat semua, apa kata mak kita? Enggak tahu lah mama. Mama cuma jual sarapan paginya. Uang dari mana? Itulah enggak tahu. Bisa tamat kami. Allah kuasa lah nak. Mama pun enggak tahu dari mana uangnya. Pasti gitu Bu. Jadi kita punya anak ini jangan risau bagaimana kuliahnya, bagaimana obatnya, bagaimana kuliahkan tinggi-tinggi. Rezekinya Allah yang ngatur, bukan urusan kita itu. Itu dia. Baik, kita lanjut. Yang ke Bu, keempat. Qillatul haya. Sedikit punya rasa malu. Hari ini udah mulai. Rasa malunya orang enggak ada lagi. Boncengan yang tak mahram. Lihat nanti tahun baruan Januari, ya Allah. Pacar-pacaran berpelukan macam laki bini. Begitu jadi suami istri, enggak mau romantis. Ini bahayanya. Jauh waktu di belakang, jauh duduknya, jauh waktu jauh. Dipegang ini besi kereta, dipegangnya. Rapat kau sih, rapat kau. Malu aku bang, malu aku. Waktu pacaran, alah, macam laki bini. Begitu udah kawin, malu. Bila suami bini, pegang kau, pegang. Kadang gitu Bu, mohon maaf. Malu. Apa salahnya? Habi khusika bigum. Alah, meleleh. Waktu pacaran Pak macam suami istri. Begitu udah jadi, malu romantis. Padahal halal. Kan terbalik kan? Nah ini masalahnya kita. Apalagi hari ini, main TikTok hari ini wanita-wanita ini. Joget-joget depan kamera, pakai jilbab, bahkan bercadar, haram hukumnya itu. Bagus-bagus berjilbab. Daripada gitu modelnya. Luar biasa. Sikit-sikit posting. Maka anak kita awas hati-hati. Enggak punya rasa malu lagi hari ini. Untung berak pun diposting gawat kita. Karena bermunculan dia. Nanti diblokir lah sakit hati. Udah, yang berikutnya. Jadi kita hari ini tingkatkan rasa malu itu. Letakkan malu pada tempatnya. Malu berbuat dosa, maksiat.
Kalau buat pahala jangan malu. Macam kita ceramah ni, ceramah gila, tidak apa-apa gila kita. Gila kita karena Allah. Karena orang itu pun gila di atas, kita pun gila lah. Kenapa rupanya? Betul? Nah, iya. Orang itu gila juga, kita pun harus gila juga. Tapi kita gilanya ada apanya? Pahalanya. Gila karena Allah. Mati kita nanti pulang jihad fisabilillah, dapat surga. Apa lagi masalah? Yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Nah, inilah. Udahlah tua. Kalau udah tua, awak beribadah aja lah. Nggak usah lagi mikir-mikirkan. Nanti bang kita bikin ruko suka maju 8 pintu ya bang ya, lantaikan 2. Mencirim kita wanti lagi 8 pintu. Nanti kita kontrakkan bang, kita buka usaha. Udah sesak napas. Banyak angan-angan. Maunya sudah tua, beramal aja lah. Ini banyak merusak amal. Angan-angannya oke, kalau masalah angan-angannya orientasinya akhirat, nanti bang kalau kita umur sekian umur haji, boleh. Tapi masalahnya angan-angan dunia. Maka disindir Nabi, siapa yang berkawan sama orang kaya sombong, hilang imanmu 2/3. Hati-hati. Orang kaya yang sombong pak, berkawanlah bapak, rusak bapak. Ibu rusak. Kenapa rusak? Karena begitu duduk sama, zikirnya nggak ada zikir mati, zikir harta terus. Inilah orang kaya yang sombong ini. Kita cerita mati, dia enggak. Aku baru mobil baru, berapa harganya? 650 juta, alhamdulillah. Kita diamlah kita pun kereta pun belum lagi lunas. Rusak amal, rusak iman kita. Makanya waktu dulu miskin awak masih nyambung cakap. Begitu dah kaya satu orang, udah gak enak cakap lagi bapak ibu. Udah meninggal lagi cakap tu, gak enak. Makanya baru orang bilang, Ustaz orang kaya enak kali. Mana enak orang kaya? Pulang aja pulang. Mau duit? Kuat? Mau? Diam kau, diam. Mata duit Allah. Diam dia. 2 lagi nih bos. Ya, 2 lagi. 1 lagi, belum siap. Banyak angan-angan, tahap apa-apa. Maka orang kaya itu mana senang hidupnya? Karena banyak saya lihat orang kaya naik Alphard harga 2 miliar, sayang naik ke situ dipapah lumpuh ternyata yang keluar dari mobil itu. Senang atau sedih? Sedih. Wow, awak tengok video, dibuka, ya lumpuh, dipapah waktu. Pelan-pelannya. Coba kita naik angkot dari sini ke Sambu, tidur semua satu angkot tuh. Kau udah sampai kak? Udah sampai, alhamdulillah. Berarti bahagia. Udah. Dan orang kaya luar biasa, datang majikannya, datang pembantunya, ini bapak makan nasi, saya gak bisa nasi, sakit gula. Oke, masukkan belakang. Ini pak kari kambing, darah tinggi saya gak bisa makan. Dari makan apa pak? Belikan keladi kampung lalang lah. Orang kaya makanya keladi rebus. Bahagia? Enggak. Bagus macam kita ini biasa aja kan, sambal belacan dia, rebuskan piring itu naik dah. Alhamdulillah. Apalagi pakai ikan asin bakar tuh di bara api itu, Allah enak kali. Pakai belacan bakar, aduh, meleleh jangan tanya itu nikmatnya itu, kalah daging, betul? Itulah nikmat itu. Nah, udah terakhir, kezaliman yang terus menerus. Inilah, ya ini para pemerintahan kita lah ya. Dan kita sebagai orang tua yang punya anak, jangan zalim sama anak, jangan zalim sama tetangga. Jangan zalim sama orang tua, mertua, pemilik, kakak beradik. Tidak boleh zalim. Tahu zalim itu tidak memberikan hak sesuai porsinya. Zalim. Haknya dapat tapi enggak dapat. Namanya zalim. Macam kita lah hari ini Muharram di banyak sekarang ini kita lihat amalannya menyantuni anak yatim. Padahal Bapak Ibu ada 3 kesalahan kita ketika menyantuni anak yatim. Bahkan jadi makruh itu santunan, enggak dapat pahala. Ini terakhir ini. Ada 3 kesalahannya. Yang pertama apa Ustaz? Kesalahan menyantuni anak yatim lain yang kau makan dengan yang kau sumbangkan. Ini salah. Kalau makan di rumah itu makan enak. Kalau menyantuni anak yatim, nasi urap, telurnya separuh, longsor kuningnya. Nasi urap. Kelapanya pula mudah kali, cepatlah basi.
Urap tu dia jangan muda, jangan tua, sedang kelapanya. Kalau tua kali dia nggak enak di tenggorokan. Dimasak kelapa tu urap tu jam 7, makan jam 3, basi tak termakan nasi itu. Ini sering saya alami. Pak Ustaz, ya tanggal sekian datang Ustaz anak yatim, Ustaz penceramahnya, oke Pak. Ku tengok telur tu, telungkup telur tu. Awak tengok dari jauh, awak keten, oh telungkup dia. Awak kira bulat karena telungkup telur tu. Awak balikkan, longsor kuningnya. Apa salahnya bulatkan telur tu? Kasih dia 3. Ini ada pula yang paling sedih, macam bulan sabit telur tu. Tahu kan? 1 bagi 6 dia potong 6. Macam bulan sabit lancip telur tu. Kuningnya ala jangan harap lengket itu hancur. Ini yang salah. Seharusnya dibalik, walaupun kau makan pas-pasan, ketika menyantuni puas-puas anak yatim makan, belikan daging. Ada buahnya situ, belikan baju solatnya 1, belikan bukunya, pulpennya, udah aman itu. Dan anak-anak ini Pak ingatannya luar biasa. Coba ibu kejam sama anak-anak kita, mati ibu nanti, nggak tengoknya itu. Siapa yang tinggal mak? Waktu, nggak usah dah matang mama. Kenapa? Adik kemarin dibentaknya mah, nggak dikasih minta mangganya. Sekarang aneh Pak, kita buah mangga dibungkus mangga tuh, dibungkus, apapun minta segan. Assalamualaikum. Ya, buah namanya mangga. Maaf Pak Ustaz, udah ada yang punya, udah dibungkus itu. Pisang dibungkus Pak. Alah Tuhan. Tunggulah waktu nanti dibungkus baru mati antarkan. Dibungkus semua Pak, ngeri kali. Kelengkeng bungkus. Jambu bungkus. Wak laki pun bungkus juga aku rasa. Ini kesalahan kita. Yang kedua, kesalahan menyantuni anak yatim yang sering kita alami hari ini, jangan banyak anak yatimnya. Ini enggak betul. Anak yatimnya berapa? 60. Ini sering itu. Dari Marelan sana. Anaknya enggak usah banyak Pak, cukup 5 orang tapi puas dia makan. Ini ilmunya. Ini kita enggak 60 anak yatim, akhirnya enggak puas. Amplopnya pun 2.000 isinya. Usah pada munafik kita. Oh maknya itu nunggu di rumah. Mak pikir ya mak, mana nak yatim, mana anakku Marelan. Mamanya pikir, oh jauh, berarti banyak amplopnya ini. Mamanya nunggu itu. Dang. Nunggu anaknya. Assalamualaikum, salam. Berhasil, inilah amplopnya. Kasih amplop tu kan. Mau pakai dulu uangnya nak ya, bawang kita dah habis. Kadang mau gitu maknya. Nanti mamak ganti. Dibukanya lah bayang. Ayo mak buka ya, ya. Bismillah. Isinya 2.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah mamaknya. Ngapailah kau kemarin sana sampai sore? Kalau 2.000 yang kau dapat, mama pun bisa ngasih kau 10.000. Jadi dosa. Jadi pikir-pikir. Gak usah baik-baik. Cukup 5 tapi bergilir. Di kampung ini ada 10, ada 50, bergilir. Bulan ini 5. Kasih limpul-limpul, baru selimpul. Diterima puas, omaknya pun alhamdulillah, berkah ya wak ya. Ini enggak kita terbalik. Ada pula ustaznya, kau tukar amplop ustaz tu, aku pun dapat 2.000. Innalillahi la haula wala quwwata. Tertukar. Maaf saya anak yatim juga 2.000 juga, alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kesalahan menyantuni anak yatim, jangan undang staf kantor. Yang datang hanya anak yatim aja, yang lain enggak usah datang. Karena bahaya, gara-gara nunggu yang 1 orang acara enggak dimulai-mulai. Sering ini. Pak jam 2 Pak enggak mulai. Belum Pak ya, manajernya masih di rekrut macet lagi. Tunggu. Pak jam 3 udah masuk gang Pak Ustaz, bentar lagi udah nampak lampunya itu. Jam 4 baru makan siang. Ini pahala atau dosa ini? Dosa lah, zalim namanya itu. Baik demikianlah dulu ceramah ini. Ibu enggak terasa, aku yang terasa. Ya, karena aku yang mudah bermanfaat. Sekarang kita kuis. Ini amplop siapa dulu ini? Apa sinilah amplopnya Pak?